Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 502, di saat Kenshin yang sedikit menemui masalah dengan wanita yang bernama Karen, seorang supervisor toko di mall ini. Kaori masih belanja, melihat-lihat apa yang ada di sekitarnya. Hingga tak terasa, Kaori sampai keluar dari tempatnya yang semula. Di saat itu nampak terlihat toko yang menjual pakaian dewasa. Kaori pun berniat sekalian mencari saja baju untuknya, dan tibalah Kaori di sebuah tempat yang menjual produk dari luar negeri. Kaori pun jadi tertarik, langsung masuk ke dalam, dan tak disangka, tiba-tiba ada yang menyapa. Seorang wanita berkata, "Lo bukannya kamu yang namanya Kaori ya?" Kaori pun melihatnya, terkejut pula dirinya. Kaori juga bilang, "Kamu Florina ya, teman SMP ku dulu. Kamu kok ada di sini? Gimana kabarmu Florina? Aku sampai lupa kalau ini kamu. Soalnya udah lama kita nggak bertemu. Emang kemana aja nih kamu? Kok nggak pernah ada kabarnya?" Kaori bicara sambil tersenyum. Bertemu dengan teman lamanya, mereka saling berpelukan, saling berangkulan, dan Florina pun menjawab, "Aku tinggal di Amerika Kaori. Dari SMA sampai kuliah. Melanjutkan sekolah di sana. Jadi nggak tahu juga kabarnya teman-teman gimana. Dan ini aku kembali buka usaha di sini. Aku menjual baju Kaori, serta menjual makeup pula, untuk berhias." Kaori pun berkata, "Oh makanya Florina, agak beda logat bicaramu. Seperti bercampur bahasa Inggris. Kamu hebat ya Florina, sudah punya usaha sendiri. Bagus pula tempatnya. Berarti baju-baju yang di sini dari luar negeri semua ya?" Florina menjawabnya, "Iya Kaori, itu benar. Aku membelinya dari sana." Dan Florina berkata, "Kamu Kaori, makin cantik saja. Dari SMP sampai sekarang masih tetap sama. Emang sudah menikah atau belum Kaori?" Kaori menjawabnya, "Oh aku sudah menikah Florina. Terus kamu gimana? Sudah menikah belum ya?" Florina pun bicara, "Kalau aku masih single Kaori. Belum punya pasangan." Kemudian Rina bertanya, "Oh ya Kaori, kamu punya nggak nomornya teman-teman? Aku mau menyimpannya, dan juga nomor handphone kamu." Kaori pun menjawabnya, "Oh ada Rina, ini nomornya teman-teman. Kamu simpan saja." Dan Kaori memberikan nomornya juga. Kemudian Kaori berkata, "Oh ya Rina, makeupnya bagus-bagus ya. Emang berapaan ya harganya?" Florina pun menjawabnya, "Ah kamu Kaori, pakai tanya segala. Kalau kamu mau coba, ya kamu pilih saja, yang mana yang kamu suka. Untuk kamu nggak usah membayar, alias gratis Kaori. Entar aku bantu berhias. Aku yang rias kamu. Di Amerika aku sekolah begitu." Kaori pun langsung bilang, "Wah kebeneran nih ya, kamu bisa merias Rina. Kalau gitu aku pingin coba pakai yang ini." Temannya pun menjawab, dengan bercanda. Rina berkata, "Aduh Kaori, kamu yang biasa aja. Sudah cantik begini, apalagi pakai di makeup, pasti makin ciamik. Kamu akan cantik sekali. Emang untuk siapa sih Kaori berhiasnya? Kan kamu sudah menikah, masa cari yang lain lagi?" Kaori berkata, "Ya tentu enggak Rina. Aku ini orang yang setia. Cinta pada suami. Aku berhias ya untuk dirinya." Temannya pun berkata, Oke Kaori, ayo kamu masuk ke sini. Aku akan jadikan kamu seperti putri raja. Pasti suamimu akan terheran melihat kamu nanti." Kaori pun sangat senang, meski dipuji berlebihan, karena Kaori berencana akan membuat kejutan ke Kenshin suaminya. Sementara itu, Kenshin sendiri yang dihina dan diremehkan oleh wanita yang bernama Karen, seorang supervisor di toko ini. Kenshin yang dikatakan tak sekolah, sebab kerjanya cleaning service, tak tahu diri, menegur orang yang pangkatnya lebih tinggi. Bahkan Karen itu bilang ke Kenshin agar memakai otaknya, tak sembarangan bicara. Karen itu sangat emosi. Kenshin pun malah menjawabnya, "Bamba, jangan merendahkan cleaning service. Contohnya adik ini, meski bicaranya tak lancar, mendengarnya tak sempurna, tapi adik ini tahu mana yang benar. Sedang berapa banyak di sana
yang bisa bicara, yang bisa mendengar, tapi mereka bisu dan tuli. Tak mau tahu kesulitan orang, tak mendengar keluhan yang lagi susah. Kan banyak pimpinan kaya begitu. Mendengar hal tersebut, Karen pun jadi tersinggung. Langsung saja ia bicara, jadi lu mengatakan gua ya? Mengatakan gua pimpinan yang buruk? Emang hubungannya apa dengan lu? Orang asing saja syok ikut campur. Awas lu, aku panggilkan security. Biar lu diusir dari sini. Kenshin menjawabnya. Mbak ini gimana? Saya ini kan pembeli. Saya pengunjung yang datang ke mall ini. Masa akan diusir? Emang mall ini milik mbaknya apa? Kenshin tersenyum. Dan Karen pun tak bisa berkata lagi. Sebab hal itu memang benar. Lalu dirinya terdiam. Di saat itu Kenshin bilang pada adiknya Dewi, "Oh ya adik, kalau masih ingin bekerja, mau pindah ke tempat yang lebih baik. Ini kakak ada perusahaan. Adik nanti datang saja ke tempat ini." Kenshin memberikan kartu namanya, di mana ia bekerja. Tertulis di situ PT Intel Corporation. Beserta namanya, Kenshin Cleaning Service. Adiknya Dewi pun membacanya, meski tak bisa mendengarnya, namun ia tahu maksudnya. Dan Dewi sendiri, serta SPG lain yang di situ. Para pegawai yang dimarahi Karen. Tiba-tiba saja, diberikan Kenshin pula, kartu namanya itu. Kenshin bicara, "Oh ya mbaknya sekalian, nanti kalau butuh kerja, bisa datang ke perusahaan ini. Bilang saja nama saya ada di situ." Kemudian, Dewi, Ocha dan Sela melihat kartu nama tersebut, tertulis Kenshin Cleaning Service, beserta nama perusahaannya. Tentu saja mereka semua hanya tersenyum biasa, bahkan merasa tak percaya, dan jadi bertanya, apa pemuda ini tidak salah bicara? Kerjanya cleaning service, kok menawarkan pekerjaan? Mereka pun jadi sangsi akan perkataan Kenshin. Kenshin sendiri kemudian bilang pada adiknya Dewi, "Oh ya adik, ayo berfoto dengan kakak. Nanti tunjukkan foto ini kalau adik datang ke perusahaan itu." Kenshin pun bersama adiknya Dewi berfoto bersama, dan langsung dikirimkan ke nomor adiknya Dewi itu, yang bernama Edo. Sedang Karen yang melihatnya, jadi tertawa. Dirinya malah bicara, "Dasar lu orang gila, kerja cleaning service saja, berlaga seperti orang kaya. Lebih baik lu minggir sana. Gua ini mau kerja." Kenshin diusir dari tempat itu. Kenshin pun menjawabnya dengan tersenyum saja, tak membalas dengan kata-kata. Kenshin lalu berjalan kembali ke tempat yang semula untuk menunggu Kaori, istrinya yang belum kembali. Sedang Kaori sendiri masih dirias temannya. Handphonenya ada di tasnya. Jadi meski berdering, Kaori belum menjawabnya. Kenshin jadi bertanya, "Belanja kemana ya Kaori ini? Kok teleponku nggak diangkat?" Oleh sebab hal itu, Kenshin pun berjalan sambil melihat-lihat pakaian dan para SPG wanita yang tadi diberikan kartu nama Kenshin. Kini sudah bekerja kembali. Mereka pun saling bicara. "Oh ya Ocha, kartu namanya kamu simpan saja. Kan cowok itu cakep, tampan juga wajahnya." Ocha pun menjawabnya, "Kalau gitu kamu simpan saja Sela. Ini punyaku, aku berikan ke kamu. Barangkali nanti kamu butuh kerja, bisa datang ke perusahaan ini." Hahaha, Ocha tertawa. Sela pun demikian. Mereka seperti meremehkan kartu nama Kenshin, karena kerjanya Kenshin yang hanya cleaning service. Namun tak demikian dengan Dewi. Dewi itu tetap menyimpannya. Begitu pula dengan adiknya. Dan Kenshin sendiri tiba-tiba berjalan akan melihat-lihat pakaian. Setelah memutar sebentar, sampailah Kenshin di sebuah tempat baju ternama yang dijaga oleh Dewi. Di depannya ada Ocha dan Sela. Baju itu baju wanita yang berharga agak mahal. Kenshin berhenti. Dalam pikirnya Kenshin, sepertinya ini cocok untuk Kaori. Kenshin pun berniat ingin membuat kejutan dengan memberikan baju ini untuk Kaori. Kenshin kemudian memegangnya. Sela dan Ocha pun tertawa. Mereka jadi terheran. Masing-masing bertanya tentang Kenshin, seorang laki-laki yang melihat pakaian wanita. Tak hanya itu, Karen pun melihatnya juga. Langsung dirinya berkata, "Dasar cowok itu memang orang tawaras. Banyak pakaian pria di sini, kok malah memilih baju wanita?" Mereka berpikir negatif ke Kenshin. Sedangkan Dewi sendiri yang menjaga baju itu. Dewi pun bertanya, "Oh ya, apa masnya mau beli baju ini ya?"
Ini kan baju wanita. Kenshin pun menjawabnya. Iya mbak, saya tahu. Saya sedang mencarikan baju untuk istri. Tentu bukan untuk saya mbak. Kenshin tersenyum. Dan Dewi langsung mengerti. Ternyata mas ini sudah punya istri. Rupanya mereka tadi tak melihat Kaori yang saat ada di sini. Dan Kenshin pun merasa yakin baju ini cocok dengan Kaori. Kenshin pun membelinya. Dewi jadi terheran. Kerjanya cleaning service, tapi membeli 2 pakaian yang mahal harganya, hampir 5 juta sepasangnya. Dewi pun terheran. Ocha dan Sela pun demikian. Mereka pun melihatnya, dan terkejut dibuatnya. Di saat yang sama pula, Kaori selesai dirias temannya. Florina itu bilang, Kaori, sekarang kamu temui suamimu. Apa masih mengenalmu? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya